Sesuatu yang menyala pasti mengeluarkan cahaya. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus beserta saudara sekeluarga. Kita berjumpa lagi di dalam renungan pagi. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Allah Bapa, kami bersyukur karena saat ini Tuhan memberi hari baru kepada kami. Hari baru yang juga ada di dalam tantangan kehidupan. Ada di dalam permasalahan yang harus kami selesaikan. Namun juga ada di dalam iman bahwa Tuhan Yesus Kristus berkuasa untuk menolong kami. Lengkapi kami dengan firman-Mu, agar kami dapat hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, saya akan membaca dari surat Filipi pasal 2 ayat yang ke-15. Di sana dikatakan demikian, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Saudara-saudara, di dalam ayat ini Rasul Paulus sedang menasehati Timotius yang pada waktu itu sedang melayani di tengah-tengah orang-orang yang dikatakan bengkok hatinya. Bengkok artinya hatinya tidak lagi lurus tertuju kepada Tuhan, tetapi tertuju kepada hal-hal duniawi. Dikatakan juga bahwa orang-orang itu ada di dalam kesesatan. Mereka lebih suka memilih jalan yang menyenangkan hati mereka, tidak peduli hal itu bertentangan dengan kehendak Tuhan. Akibat dari bengkoknya hati dan kesesatan adalah mereka hidup di dalam aib dan noda. Kehidupan yang tidak bersih. Apa akibatnya? Akibatnya karena mereka sudah beranggapan bahwa dirinya penuh aib, bahwa dirinya penuh noda, tidak lagi bersih, maka mereka berpikir sekalian saja kotor sekalian, supaya tidak tanggung-tanggung. Lalu mereka mengerjakan cela dan mengerjakan kesesatan seperti biasa. Tidak ada lagi beban, tidak ada lagi rasa takut. Semua kesalahan telah menjadi hal yang biasa. Di dalam situasi yang seperti ini, Timotius diutus untuk tetap bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang. Saudara-saudara, lalu apa yang harus dilakukan oleh Timotius dan juga oleh kita ketika kita juga ada di dalam situasi yang seperti itu? Yang pertama adalah api nyala iman di dalam hati kita hendaklah senantiasa menyala. Ketika api iman di dalam hati kita senantiasa menyala, maka hati kita akan terhindar dari bengkoknya hati yang melepaskan kita dari tujuan semula, yaitu mengarah kepada Tuhan. Dengan iman, kita akan mempertahankan posisi
pandang kita, agar senantiasa hati kita mengarah kepada Tuhan. Ketika hati kita mengarah kepada Tuhan dan tumbuh percaya dan iman yang kuat di dalam kehidupan kita, maka seberat apapun kehidupan ini, kita mempunyai jalan untuk berharap, untuk percaya kepada setiap pertolongan Tuhan. Dan ketika kita mengalami setiap pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita, maka kita tidak perlu menjalani kehidupan ini dengan penuh aib dan noda. Kita dapat memperoleh segala berkat Tuhan dengan tetap bersandar kepadanya. Dan ketika semuanya itu terjadi, maka tanpa dikatakan, tanpa perkataan, kehidupan kita, kehidupan Timotius akan bercahaya seperti bintang-bintang. Orang akan melihat, orang akan menilai bahwa kedamaian batin, bahwa ketenangan, bahwa kehidupan yang diberkati Tuhan akan senantiasa terlihat dan menjadi nyata di dalam kehidupan mereka, sehingga memberikan warna yang lain bagi kehidupan, seolah-olah kehidupan kita yang bercahaya itu berkata, untuk mencapai kesenangan tidak harus hidup di dalam aib dan noda. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memampukan kita untuk senantiasa mengarahkan hati kepada Tuhan apapun yang terjadi. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, biarlah kami menata hati kami, supaya kami tidak harus jatuh ke dalam aib dan noda hanya untuk memperjuangkan kesenangan kami, kesenangan yang semu, yang hanya akan membawa kehancuran bagi kami. Biarlah hati kami tidak bengkok, biarlah jalan kami tidak sesat, karena kami akan mendapatkan kebahagiaan yang lebih berarti manakala hati kami bertahan tertuju kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tetap semangat saudara-saudara. Tuhan Yesus memberkati saudara sekeluarga.